Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Zahra. Saya akan mewawancarai owner dari konveksi hoodie yaitu Akira 206 dan ownernya adalah beliau. Boleh perkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Martini. Perkenalkan, saya Martini. Saya owner dari Akira 206. Yang lebih tepatnya saya bergerak di bidang fashion ya. Dia itu di bidang hoodie atau sweater. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaannya. Boleh diceritakan nggak sih mulai berdiri usaha ini dari kapan? Kalau mulai usaha itu saya dari pertama suami dulu ya, merintis di tahun 2006. Nah, kami itu awalnya merintis di usaha busana muslim. Nah, di usaha busana muslim 2006 sampai 2011. Terus di 2011 kami tutup ya, tapi bukan tutup untuk tutup permanen gitu, tapi hanya kami tutup di bidang konveksinya aja. Nah, tapi untuk PO-an yang masuk masih tetap kami kerjakan, tapi waktu itu karena konveksi kami tutup, jadi kami lebih ke dimaklumkan ke orang lain ya. Nah, sementara konveksi itu tutup, suami saya bekerja di luar gitu sampai 2019. Nah, pas 2019 buka kembali di 2019 pas ada pandemi. Kalau bisa dibilang sih, kalau buat yang lain mah itu teh musibah, tapi kalau kami sendiri alhamdulillah karena adanya pandemi ada keberkahan tersendiri, di antaranya kami bisa bangkit lagi di bidang konveksi ini. Kalau kenapa sih memilih peluang usaha ini? Memilih peluang usaha ini tidak bisa dipungkiri ya, mungkin karena butuh juga. karena kebutuhan, terus karena cita-cita kami dari dulu juga ingin membuka peluang usaha bagi yang lain agar kami bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan atau mungkin bagi yang lainnya, selain kebutuhan ya. Selain kebutuhan, diantaranya kami punya cita-cita tersendiri gitu ya, ingin buka konveksi, ingin buka usaha sendiri intinya. Sebenarnya mah di bidang apapun itu kami bertekad ingin membuka usaha sendiri dan ingin menciptakan ruang pekerjaan bagi orang lain. Nah, berhubung kami punya basicnya di bidang konveksi, nah supaya kami tidak terlalu effort untuk mengerjakan dari awal, makanya itu kami memutuskan untuk buka kembali dan meneruskan kembali dan fokus kembali ke konveksi ini. Mungkin tadi sebelum ke hoodie ini kan ada muslim dulu, pakai muslim. Kenapa nggak sama disatuin aja sama hoodie ini? Nah, untuk seperti itu, nah kami itu kan dulu itu kalau sistem dulu itu kan dibawa dulu ke pasar. Nah, dibawaku dulu ke pasar, terus kebanyakan kan kontrabon ya. Kami terhalang di modal. Nah, seperti itu kami terhalang di modal. Kadang kan kalau misalkan ke pasar jadi dilema bagi saya saya sebagai pemilik perusahaan gitu. Jadi dilema antara, namanya juga kami kan bisnis kecil-kecilan ya, tidak kuat modal kalau untuk ke sana. Makanya dari itu kami memutuskan untuk mengambil PO-an saja gitu, seperti itu, dan tidak dilanjutkan untuk mengisi ke pasar-pasar seperti itu. Soalnya kompetitornya terlalu kuat, sedangkan kami waktu itu belum terlalu kuat untuk menghadapi hal seperti itu. Di antaranya belum terlalu kuat modal gitu, seperti itu. Terus ini kan sekarang udah jadi toko ya, mungkin toko sendiri. Sebelum menjadi toko ini mungkin dari rumah dulu jualannya apa gimana? Apa langsung buka toko ini? Oh tidak, tentu ya, namanya juga kami kembali lagi tentunya, suka duka perjuangan kami alami kembali.
kami merintis lagi dari nol, apalagi kan waktu itu saat pandemi. Nah, di saat waktu pandemi itu pas kebetulan waktu itu zamannya masker ya, boomingnya masker. Nah, kami dari sana mencoba lagi eh, bikin masker. Nah, dari sana ada peluang kami mencoba terus, kami berpikir kalau kita terus-terusan di masker tidak mungkin tidak mungkin kita harus bertahan di masker terus, sedangkan pandemi kan tidak terus-terusan ya, pasti ada akhirnya. Terus kami berpikir ini masker pasti kalah saing dengan masker yang datang keluar dari pabrik. Nah, dari situ kami mencoba mengulik, melihat peluang. Nah, kebetulan yang waktu itu kami lihat itu peluang hoodie lebih menarik bagi kita, lebih memungkinkan pada saat itu, terus lebih menarik, lebih lebih sesuai lah dengan keadaan waktu itu. Nah, makanya kami memutuskan untuk tinggalkan masker, kemudian fokus di hoodie. Oke. Pastinya tidak sendiri dong ya, banyaknya hoodie ini sekarang di toko. Boleh tahu nggak sih jumlah pekerjanya? Jumlah pekerja, untuk pekerja sendiri kami awal-awalnya kami 1 orang, kemudian karena permintaan meningkat, alhamdulillah kami bisa merekrut karyawan itu sampai 35 karyawan. Alhamdulillah, terus tapi itu dibagi-bagi ya, ada yang di bagian konveksi, terus yang bagian di toko, tapi total karyawan di Akira itu ada 35 waktu itu. Tapi nah, berhubung pas 2004 ya, 2024 berarti ya. Nah, untuk 2024 ini karena ekonomi semakin melemah gitu. Nah, tapi kami alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Namun untuk meminimalisir kami merumahkan dulu sebagian karyawan kami. Nah, untuk saat ini karyawan yang tersisa yang masih bertahan itu ada 10 orang untuk seluruh karyawan di toko sama di konveksi. Ya, pastinya tidak gampang ya merekrut pekerja itu, tidak tidak mudah juga ya. Tapi pasti ada cerita di balik perekrutan pekerja itu. Boleh gak sih ceritain suka dukanya gimana gitu? Suka duka kalau merekrut karyawan itu, kalau sukanya itu kita merasa bermanfaat gitu ya bagi orang lain. Alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri bagi kami, khususnya kami sebagai ownernya, karena kita bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain, bisa membantu gitu ya. Nah, dukanya itu susah ya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman Gen Z sekarang ini, anak-anak itu tidak mau bekerja keras gitu, beda ya dengan orang-orang seperti dulu gitu. Nah, kalau untuk zaman sekarang itu memang benar-benar dibilang kesusahan, ada memangnya kesusahan gitu, cuman intinya itu susah mencari orang yang sama dengan visi misi perusahaan kita, seperti bekerja sama dengan tim. Nah, seperti itulah, hal-hal seperti itu yang susah, terus yang cocok dengan kita pribadi secara kepribadian si karyawan itu sendiri gitu. Terus yang pertama sih kejujuran, susah mencari orang yang jujur gitu, meskipun ada misalkan di sisi kinerjanya bagus, nah tapi kepribadiannya tidak jujur. Nah, paling kayak yang seperti itu sih, kebanyakan yang kejujuran yang susah gitu untuk merekrut karyawan itu. Hoodie Akira ini pastinya pakai bahan yang kualitas ya. Susah nggak sih cari bahan untuk hoodie ini kalau di sini? Kalau untuk bahan di sini kebetulan alhamdulillah ya, karena dari awalnya kami sudah ada kenalan-kenalan gitu. Kalau untuk seperti itu alhamdulillah, karena kebetulan juga dekat dengan Cigondewa, jadi itu sangat memudahkan akses buat perusahaan kami gitu. Cuman kadang sering ada misalkan
bahan yang sudah biasa kita pakai, ternyata pesanan membludak tapi bahan lagi kosong dari pabriknya. Nah, paling seperti itu. Kadang misalkan meskipun bahan sudah ditentukan tapi dari pabriknya kadang-kadang keluar bahan yang tidak sesuai seperti itu. Pastinya bahan ini nggak selalu ada ya. Gimana sih cara ibu ngatasi masalah itu? Kalau untuk masalah bahan, kadang kalau misalkan ini kami stok bahan dulu. Nah, untuk meminimalisir kekosongan nanti bahan. Tapi kalau misalkan kita sudah melakukan stok bahan, tapi tetap misalkan permintaan meningkat, bahan kosong, kami biasanya mencoba berdiskusi dulu dengan pemesannya. eh, Bisa dialihkan ke bahan yang lain tapi dengan bahan yang serupa gitu, tapi dengan misalkan gramasi yang berbeda gitu. Kalau misalkan setuju boleh kita terus jalankan, kalau misalkan pihak pemesan tidak sesuai, tidak mau karena tidak sesuai bahannya, biasanya kalau itu kami eh, diberhentikan dulu, dipending dulu seperti itu. Kalau misalkan untuk yang stok-stok biasa ini, kalau misalkan bahannya lagi kosong, kami terpaksa kosongkan dulu. Soalnya kalau misalkan dipaksa, biasanya kami pakai bahan seperti ini, kemudian karena tidak ada, terus kami pindah ke gramasi yang lebih bawah, otomatis kualitas kami bisa jadi menurun ya. Jadi daripada kita menurunkan kualitas yang sudah kita tentukan, lebih baik kita kosongkan untuk sementara waktu. Oke, dari bahan ini metode untuk pembelian bahannya gimana sih? Diantar jemput atau beli langsung atau gimana? Kadang beli langsung, kadang kalau misalkan tergantung kuantiti, kalau misalkan kita lagi belanja banyak, langsung diantar ke konveksi, kalau misalkan sedikit, kadang kita langsung ambil sendiri. Pastinya di luar sana banyak banget ya yang berkontribusi dari hoodie ini, dari konveksi ini. Cara ibu menghadapi pesaing di luar sana kayak gimana sih? Kalau untuk kompetitor ya, saya berpikiran seperti ini. Mau kita terjun ke usaha apapun, kompetitor pasti ada. Mau kita kerja dimanapun, kompetitor pasti ada. Kalau mungkin bedanya kalau kerja itu kompetitor dengan yang kerjanya lagi. Nah, kalau kita memang resikonya lebih tinggi. Cuman kalau untuk kita menghadapi kompetitor itu, kami mencoba mempertahankan kualitas kita. Mencoba mempertahankan kualitas kita, terus pelayanan kami memaksimalkan pelayanan kami, terus apa ya, selain itu ya paling kalau ini kita selain menerima menjual barang yang ready itu kami menerima PO-an produk lain, misalkan suka ada orderan jaket seperti itu, jadi tidak tergantung ke hoodie aja gitu, tapi kita lebih fokusnya ke hoodie gitu. Tapi kalau misalkan ada PO-an, misalkan yang kadang orang itu beda-beda ya, yang PO mau misalkan jaket ini, nah untuk mensiasatinya gitu, jadi kita bolehlah nerima yang seperti itu gitu, selain untuk kualitas dan harga juga. Oke, berarti metode pemasarannya nggak hanya di toko ini berarti ya? Ya, Berarti ikut juga nggak sih online kan sekarang banyak tuh live TikTok, ada Lazada, mungkin Shopee, ikut juga nggak sih di metode di jual? marketplace online seperti itu. Untuk marketplace seperti itu, alhamdulillah ya, kami isi semua marketplace ya, terutama yang paling kita kenal itu Shopee, Lazada, TikTok. Alhamdulillah masih berjalan lancar sampai hari ini. Terus kami jadi distributor juga ya, untuk biasanya warga sekitar di sini yang online ngambil barangnya dari kita, ataupun kita masuk yang dari luar juga, sama dari misalkan yang sudah langganan dari Solo, dari Tegal gitu, suka ada repeat order dari kita dari Jakarta. Alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Mungkin sekian dulu ya dari wawancara ini. Boleh sebelum mengakhiri ini wawancara, ada nggak sih kesan untuk yang baru mulai untuk berbisnis? Pesannya apa ya, pokoknya seberat apapun kompetitor, kalau kita bertekad ingin
berbisnis, semangat dan lawan. Seperti itu. Boleh di-spill nggak sih sedikit aja ini keuntungan dari hoodie ini? Kalau keuntungan per bulan, per minggu, Boleh? kalau dirata-ratakan ya, kita ambil normalnya saja ya. Soalnya kalau untuk perhitungan sekarang agak susah. Soalnya ini kan lagi musim sepi ya. Kalau untuk keuntungan itu sendiri bisa dapat di 10-20 kadang. Tapi kadang kalau misalkan lagi pas kemarin sebelum 2024 lah musim ramai itu, alhamdulillah dalam seminggu itu kami keuntungan adalah di 35 juta. Ya, lumayan ya. Jadi terlalu sedikit banget, jadi lumayan agak gede banget. Ya alhamdulillah bisa bertahan hidup. Sehari-hari ya. Iya. Nah, boleh di-spill nggak sih ini lokasinya di mana? Untuk lokasi kami itu, untuk lokasi ini kami ada di Taman Kopo atau lebih tepatnya di Gang Bojong Haur, Taman Kopo Indah. Gang apa ya? Gak ada Gang Bojong Haur aja pokoknya di Taman Kopo Indah 5, Gang Bojong Haur seperti itu. Boleh di-spill juga mungkin ada nama toko online-nya? Oh, boleh dicek kalau misalkan di Google, kita boleh cek aja di Akira 206. Kalau untuk di Lazada Akira Collection, kalau untuk di Shopee sama di TikTok Akira 206. Oke, mungkin sekian ya. Kita doakan juga semakin ramai ya, mudah-mudahan semakin ramai usahanya, semakin Amin. berkembang ya usahanya. Amin. Nanti juga kita akan lihat gimana sih konveksinya, boleh kan? Boleh. Aku juga udah dapat dari izin. Aku juga mau ucapin terima kasih udah mau Sama-sama. diwawancara. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.